Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang usaha dan energi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang usaha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang energi. Namun, sebelum memasuki pembelajaran inti pada pagi hari ini, marilah kita saksikan ilustrasi berikut ini terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat, ada dua ilustrasi. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut, energi apa saja yang bekerja? Nah, silahkan berikan komentar adik-adik pada lembar LKPD. Setelah melihat ilustrasi tadi, apa yang teman-teman pikirkan? Nah, tentu banyak pertanyaan kan? Nah, silahkan tulis pertanyaan-pertanyaan tersebut pada lembar LKPD pada bagian rumusan masalah. Nah, setelah teman-teman membuat pertanyaan di atas, kira-kira apa sih jawaban sementara dari pertanyaan tersebut? Nah, silahkan tulis pada bagian hipotesis. Untuk menguji jawaban sementara adik-adik dan untuk mendukung jawaban sementara adik-adik dari pertanyaan di atas tadi, marilah kita melakukan percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan kedua ini kita akan melakukan percobaan tentang energi, masih menggunakan PET simulation. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut. Nah, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini sama seperti kemarin, kita masih menggunakan PET simulation untuk memudahkan kita untuk melakukan percobaan secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi, percobaan tentang energi. Nah, sama seperti kemarin, untuk mengurangi kendala, adik-adik cukup mengamati melalui video ini. Nanti bila kecepatan bisa melakukan pause dari video ini dan amati hasilnya. Kemudian ditulis di hasil pengamatan yang ada di LKPD. Nah, marilah kita mulai. Pastikan dulu adik-adik sudah memiliki LKPD yang bisa adik-adik temukan atau adik-adik download di Google Classroom atau di deskripsi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita mulai permulaan. Nah, seperti ini. Kita klik bagian batangnya untuk memberikan kisi untuk mengetahui jaraknya, kemudian ini kelajuannya untuk kita mengetahui kecepatan yang ada. Nah, ini massa benda, ini lintasan. Nah, lintasan yang kita gunakan yaitu yang pertama untuk memudahkan. Jadi besar percepatan gravitasi yang ada di percobaan kali ini kita pilih 9,8 meter per sekund kuadrat, dan juga masanya yang kecil ini kita anggap sebagai 50 kg dan yang besar adalah 100 kg, seperti itu. Nah, kita mulai dengan yang kecil dulu. Nah, yang kecil ini adalah ketinggiannya 0 meter, 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Nah, lintasannya seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan pada tabel, itu ada massa benda, ketinggian, percepatan gravitasi, itu ada EP itu energi potensial, EK itu energi kinetik, dan keterangan. Nah, yang dimaksud adalah nanti ketika dilakukan percobaan, misalnya ini kita mencoba dulu. Nah, ini misalnya seperti ini. Kita pause. Nah, misalnya seperti ini. Pada posisi 6. Nah, misalnya ini. Pada posisi 6 meter, ketinggian 6 meter, itu ketinggian 6 meter. Misalnya saya beri contoh satu. Misalnya pada ketinggian 6 meter, percepatannya 9,8. Kemudian energi potensialnya ada nggak? Kita lihat di bagian batang energi ini. Nah, bila ini ada energi potensialnya, maka energi potensialnya dicentang dan energi kinetiknya nggak ada. Makanya energi kinetiknya di strip atau dikosongi saja ketika nanti berjalan. Nah, terus nanti kalau ada adik bingung, lah kalau misalnya ada energi potensial dan energi kinetiknya ada dua-duanya bagaimana? Nah, kalau ada dua-duanya nanti berarti dicentang semua. Oke? Tetapi tetap diberikan keterangan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil pada setiap ketinggian.
Nah, apabila sudah jelas, siapkan LKPD-nya, mari kita mulai percobaannya. Kita mulai dulu dengan massa 50 kg. Kita mulai. Perhatikan tabel batang energi dan juga kelajuannya. Nah, mungkin itu adik-adik bila terlalu cepat, adik-adik bisa pause di YouTube pada setiap ketinggian, bisa di pause, apa bisa di slow motion, dikurangi kecepatannya menggunakan fitur yang ada di YouTube. Oke, kita lanjut ke massa yang besar. Nah, massa yang besar, sudah, kita mulai. Ini massa 100 kg. Kita mulai. Perhatikan badan energi, bagaimana keadaannya. Kita mulai. Nah, mungkin itu saja percobaannya. Bila adik-adik masih kurang jelas, bisa di pause atau dikurangi kecepatannya menjadi 0,25 kali atau supaya lebih lambat. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya adik-adik isi dengan lengkap hasil pengamatan tabel yang ada di LKPD. Kemudian jangan lupa untuk mengisi analisis data, yaitu bagaimana besarnya energi potensial maupun kinetik di setiap ini. Silahkan adik-adik jelaskan di analisis data. Mungkin itu saja. Bila adik-adik ingin mencoba setelah pembelajaran, bisa adik-adik coba dengan mengklik link di deskripsi. Nah, itu untuk adik-adik untuk belajar sendiri. Oke? Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah adik-adik semua melakukan pengamatan, mengisi data percobaan, dan juga melakukan analisis data, selanjutnya kita melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh tadi dari percobaan itu sudah benar atau belum. Nah, untuk itu silahkan simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi. Nah, kata energi tentu sudah tidak asing di telinga adik-adik atau teman-teman semua. Nah, ketika adik-adik bermain bola atau berlari atau menghidupkan lampu atau menjemur pakaian, tentu adik-adik sudah akrab dengan yang namanya energi. Tetapi, apa sih energi itu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, ada beberapa jenis energi. Contohnya adalah energi listrik, yaitu ketika adik-adik menyalakan komputer, ini tentu sudah paling sering adik-adik temui. Kemudian energi cahaya dari cahaya matahari, terus energi kinetik, terus energi potensial. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, yang pertama yaitu energi potensial. Nah, apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Nah, titik acuan tersebut maksudnya adalah ketinggian. Biasanya ketinggian benda itu diukur dari permukaan tanah. Nah, jadinya benda yang di atas permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah biasanya itu berarti memiliki ketinggian. Nah, untuk lebih jelasnya lihat ilustrasi berikut. Nah, contohnya orang yang dengan menggunakan pengait membawa sebuah beban. Nah, beban tersebut karena berada di atas ketinggian di atas permukaan tanah dan memiliki ketinggian, tentu saja beban tersebut memiliki energi potensial. Nah, itu kalau bendanya bergerak. Nah, bagaimana kalau bendanya diam? Nah,
untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi pohon apel tersebut. Nah, apel tersebut berada di pohonnya di atas pohon dan diam. Tetapi karena posisinya berada di atas permukaan tanah atau memiliki ketinggian tertentu, tentu saja apel juga memiliki energi potensial. Nah, dalam artian tersebut, maka kita tahu bahwa semua benda baik diam maupun bergerak, jika memiliki ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan semua benda yang bergerak maupun diam tetapi tidak memiliki ketinggian tertentu maka tidak memiliki energi potensial. Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami konsep energi potensial. Nah, selanjutnya yaitu rumus energi potensial. Nah, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial, yang satuannya adalah Joule. M sama dengan massa benda, itu satuannya adalah kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu satuannya meter per sekon kuadrat, itu yang biasanya 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Kemudian H adalah ketinggian, yang satuannya adalah meter. Nah, untuk mencari EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, untuk konsepnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, semisal kita ada pohon kelapa. Nah, ketika kelapa berada di atas pohon dan bendanya diam, maka energi potensialnya adalah maksimum karena memiliki ketinggian maksimum atau di atas pohon. Nah, ketika jatuh menyentuh tanah dan diam di tanah, maka energi potensialnya adalah minimal atau 0 karena tidak memiliki ketinggian tertentu, karena ketinggiannya kan 0 di tanah kan, di permukaan tanah. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Nah, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Nah, untuk ilustrasi, lihatlah ibu-ibu yang sedang mendorong dorongan bayi anaknya. Nah, ini karena orangnya bergerak, maka ibu tersebut memiliki energi kinetik. Nah, untuk mencari energi kinetik bisa digunakan rumus sebagai berikut. Nah, EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan EK adalah energi kinetik dan satuannya Joule, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, V adalah kecepatan dan satuannya meter per sekon. Nah, untuk lebih memahaminya, pahami konsep berikut. Sama seperti energi potensial, kita memiliki ilustrasi pohon kelapa. Nah, tetapi bedanya, jika energi potensial itu bergantung pada suatu ketinggian benda, kalau energi kinetik itu bergantung pada besarnya kecepatan benda bergerak. Jadi energi kinetik itu hanya dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Nah, contohnya seperti ini. Ketika sebuah kelapa berada di atas pohonnya, yang mana kita lihat di ilustrasi sebelumnya, silahkan adik-adik bisa lihat di slide sebelumnya, itu pohon kelapa berada di atas pohon dan memiliki ketinggian tertentu, yang mana energi potensialnya adalah maksimum. Tetapi benda itu diam atau tidak bergerak, oleh karena itu energi kinetiknya adalah minimal atau 0. Nah, kebalikannya kan. Nah, kemudian bagaimana bila bila kelapanya itu jatuh? Nah, ketika kelapanya jatuh itu memiliki kecepatan tertentu. Nah, ketika sesaat sebelum menyentuh tanah, ini belum menyentuh tanah ya, sesaat sebelum menyentuh tanah itu kan kecepatannya maksimal, oleh karena itu energi kinetiknya juga maksimal. Nah, bisa dipahami kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi. Nah, usaha dapat diartikan sebagai perubahan energi suatu benda. Nah, bisa dipahami perubahan energi suatu benda.
Nah, energi yang dimaksud dapat berupa energi kinetik dan energi potensial. Hubungan antar usaha dan energi jika diluluskan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu hubungan antara usaha dengan energi potensial. Nah, rumusnya seperti ini. W sama dengan delta EP, di mana W sama dengan usaha, EP adalah energi potensial. Nah, bila dipecah, delta EP itu maksudnya selisih EP1 dengan EP2 atau energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dipecah menjadi Mg sama H2 min H1. H di sini adalah ketinggian awal dan H1 adalah ketinggian awal dan H2 adalah ketinggian akhir. Nah, untuk lebih mudahnya pahami ilustrasi berikut. Nah, apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Jadinya ketika diangkat sejauh ketinggian H1, ini kan EP1, kemudian diangkat dengan ketinggian H2 yaitu EP2. Nah, selisih dari EP2 dikurangi EP1 ini adalah usaha. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah usaha dengan energi kinetik. Nah, rumusnya hampir mirip dengan tadi, yaitu usaha atau W sama dengan delta EK atau EK2 dikurangi EK1. Delta di sini menunjukkan, ini tuh delta, yang segitiga ini delta adalah nilai selisih. Jadinya EK ini rumusnya menjadi seperti ini. Ini dijabarkan saja sebenarnya. Rumus EK dijabarkan menjadi seperti ini, yaitu setengah mv kuadrat V2 dikurangi setengah mv kuadrat V1. Bisa dipahami? VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Jadinya, apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Nah, seperti itu. Masih agak bingung? Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Nah, tiba-tiba sesaat mobil melaju menaikkan kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Nah, oleh karena itu usaha yang dilakukan adalah sebesar energi kinetik yang kedua dikurangi besar energi kinetik yang pertama, yaitu misalnya ini dihitung adalah setengah mv kuadrat, V nya itu 12 dikurangi setengah mv kuadrat, V nya yang kedua yaitu 8 sekon. Nah, seperti itu adalah hubungannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi, di mana bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, hukum kekekalan energi ini juga berlaku energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Nah, oleh karena itu, energi mekanik bisa disebut juga penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, untuk rumusnya dari energi mekanik yaitu EM sama dengan EP plus EK, di mana EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, dan EP adalah energi potensial. Nah, untuk lebih jelasnya, karena hukum kekekalan energi itu berlaku pada energi mekanik, maka besar energi mekanik pada setiap titik itu adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di ilustrasi di sebelah kanan. Nah, misalnya kita mempunyai dua posisi dari kelapa yang jatuh. Nah, posisi pertama kita mempunyai EP1 dan EK1. Nah, jika kita mencari energi mekaniknya, kita tinggal menjumlahkan, yaitu EM1 sama dengan EP1 plus EK1. Nah, kemudian pada posisi yang kedua
kita bisa mencari lagi energi mekaniknya, yaitu EM2 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, karena berlaku hukum kegagalan energi, maka besarnya jumlah EP1 dan EK1 sama dengan jumlah dari EP2 ditambah EK2, atau bisa disebut energi mekanik pada posisi pertama itu sama dengan energi mekanik pada posisi kedua. Nah, itulah mengapa energi mekanik berlaku hukum kegagalan energi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang daya. Nah, daya merupakan kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu, atau lebih jelasnya rumusnya seperti ini. Rumus daya itu dilambangkan dengan P. Nah, P satuannya adalah watt, sama dengan usaha dibagi waktu. Nah, usaha joule dibagi waktu sekon. Nah, daya ini biasanya adik-adik sering temui pada ketika adik-adik membeli bola lampu. Nah, misalnya adik-adik membeli bola lampu, di kardusnya pasti ada tulisan berapa watt, misalnya 10 watt. Nah, apa artinya 10 watt itu? Nah, 10 watt itu artinya daya yang dimiliki lampu tersebut itu 10 watt. Nah, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, dari energi, kemudian energi potensial, kinetik, dan mekanik, dan daya, untuk lebih memahaminya, kita lakukan dengan contoh soal, yaitu sebuah bola yang memiliki massa 2 kg terletak di atas almari dengan ketinggian 3 meter. Nah, berapakah energi potensial bola? Nah, dengan G itu adalah kecepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon detik. Nah, makanya jawabannya adalah, nah ini kita gambar ilustrasinya, bolanya ada di atas lemari yang tingginya 3 meter dari permukaan tanah. Oleh karena itu, diketahui M-nya 2 kg, tingginya 3 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ditanya EP atau energi potensialnya. Jawabannya yaitu adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, sama dengan 2 dikali 10 dikali 3, sama dengan 60 Joule. Nah, selanjutnya soal yang kedua, Santo mengendarai sepeda ontel dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa sepeda Santo adalah 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Nah, kita terus diketahui M sama dengan 20 kg dan V adalah kecepatan sepeda ontel, yaitu 2 meter per sekon. Ditanyakan energi kinetik. Nah, gimana rumusnya energi kinetik? Ya, rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadinya tinggal dimasukin aja. M-nya adalah 20, terus V-nya 2 sama dengan setengah dikali 20 dikali 2 pangkat 2 atau 4 sama dengan 40 Joule. Jadinya energi kinetik yang terjadi pada sepeda ontel yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon adalah 40 Joule. Nah, contoh soal ini adalah sebuah batu bermassa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter dan jatuh tepat di atas hamparan pasir. Jika batu masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, maka gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat batu sebesar, nah, caranya diketahui masanya berapa, setengah kilogram, tinggi awalnya berapa, 2 meter, kemudian tinggi akhirnya berapa. Nah, tinggi akhir ini yang digunakan adalah untuk mengukur energi potensialnya. Jadinya tinggi akhirnya kita gunakan 0 karena saat jatuh sebelum masuk ke pasir itu sudah ada di permukaan tanah. Oleh karena itu tinggi keduanya adalah 0. Nah, terus jaraknya berapa? Jarak masuk ke dalam pasirnya yaitu 2 cm, bisa ditulis 0,02 meter. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang digunakan untuk menghambat batu tersebut atau F. Nah, caranya kita gunakan rumus hubungan antara usaha dengan energi potensial. Nah, caranya W sama dengan delta EP atau
selisih dari energi potensialnya. Nah, W sama dengan kita bisa pecah W menjadi atau usaha menjadi besarnya gaya dikali perpindahannya atau jaraknya atau S. Nah, sedangkan delta EP-nya adalah Mg H2 min H1 atau ini H2 min H1 ini bisa dibalik-balik terserah, cuman kalau urutnya seperti ini sehingga nanti didapatkan F dikali 0,02 sama dengan masanya 0,5 dikali G adalah kecepatan gravitasinya adalah 10, hanya 0 dikurangi 2, 0 itu tinggi akhir, H1 itu adalah tinggi awal, jadinya min 2. Loh, kok min kenapa? Nggak apa-apa, karena memang nanti hasilnya negatif. F sama dengan F dikali 0,02 sama dengan min 10. F sama dengan 10 dibagi 0,02. F sama dengan min 500 Newton. Nah, tanda negatif ini itu menyatakan arah saja. Karena pasir berperan menghambat laju benda, maka gaya yang dipasirkan pasir menghasilkan usaha negatif. Oleh karena itu, besarnya ada negatifnya. Makanya ini tadi H2 min H1 itu bisa ditulis H1 min H2 atau H2 min H1 sama saja. Yang penting selisih besar energi potensialnya. Nah, cuman kalau ingin urut atau ingin tahu gaya itu bersifat negatif atau positif, dilakukan dengan urut seperti ini. Nah, selanjutnya hubungan antara energi usaha dengan energi potensial. Contoh soalnya seperti ini. Nah, sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, tiba-tiba mobil tersebut menaikkan kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Nah, berapakah usaha yang diperlukan? Nah, untuk menaikkan kecepatannya maksudnya ya. Nah, caranya kita tulis dulu massanya berapa, 500 kg. V0-nya berapa atau kecepatan awalnya 8 meter per sekon. VT-nya berapa, 12 meter per sekon atau kecepatan akhirnya ditanya W. Nah, jawabannya adalah W atau usaha sama dengan delta EK. Jadinya W sama dengan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Nah, dihitung setengah dikali 500 dalam kurung adalah 12 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, 8 kuadrat adalah 64. Jika dikurangi menjadi 80. Sedangkan setengah dari 500 adalah 250. Oleh karena itu, usaha yang diperlukan untuk meningkatkan yang digunakan mobil bermassa 500 kg untuk meningkatkan kecepatan dari 8 meter per sekon menjadi 12 meter per sekon adalah 20.000 Joule. Nah, setelah melakukan percobaan dan menguji hipotesis, silahkan adik-adik semua tarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, tulis pada bagian kesimpulan di LKPD. Selanjutnya, jawab pertanyaan yang ada di bagian LKPD sesuai dengan apa yang adik-adik pahami untuk mengetahui sejauh mana adik-adik memahami materi tentang energi yang kita pelajari kali ini. Nah, setelah itu, kirimkan LKPD yang sudah teman-teman kerjakan ke laman tugas di Google Classroom. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa kirim ke nomor WA yang telah tersedia di laman Google Classroom. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.